Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian akidah pagi ini masih tentang ruqyah. Hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah adalah sebagai berikut. Kemarin sudah dijelaskan, ruqyah itu ada dua macam, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh harus memenuhi 3 syarat. Ya, apa saja syaratnya saya ingatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara ulama li ruqyah syar'iyyah salasata syurut. Ulama menyebut untuk ruqyah syar'iyyah yang syar'i 3 syarat. Antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi wa khaliyatan minasyirki. Harus dengan kalam Allah atau dengan namanya atau sifatnya dan jauh dari syirik. Berarti kita harus ngerti artinya. Ya, tapi beberapa ruqyah yang ditulis oleh pembuatnya itu kadang-kadang huruf-huruf saja. Aba, ta, ta itu dikumpulin. Ja, ha, 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 ha gitu. Susah dimengerti. Yang kedua, antakuna bilisanil arabi. Harus dengan bahasa Arab. Kalau jambi-jambi itu, kalau bahasa Jawa namanya jajowokan. Jajowokan. Itu berarti tidak boleh. Jajowokan berarti diambil dari bahasa Jawa. Tidak boleh pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab. Wa bi irbatin ukhra mafhumatul makna, harus dimengerti isinya meskipun menggunakan bahasa Arab, harus difahami ya. Jadi beberapa orang yang menulis itu kadang-kadang pakai huruf-huruf ditata begitu, enggak ada artinya. Contohnya hamim, alif, lam, mim, qaf gitu, enggak ngerti. Yang ketiga, ayat taqidah annaha sababun asbab wa anna syafiyah huwa Allah. Harus ada keyakinan bahwa itu sebab saja. Jadi tidak ada kepastian bahwa itu ya menghasilkan dia. Tidak ada kepastian bahwa ruqyah itu berhasil. Sebab penyembuh adalah Allah. Sama dengan obat lah gitu. Wa anna syafiya, dan penyembuhnya adalah huwallah, Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sekarang tentang ruqyah ini, al-jam'u baina ahadits ruqyah wa hadits la ruqyata illa min ainin aw hammatin. Cara menyatukan hadis yang membolehkan dan yang melarang. Ada hadis yang mengatakan tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Ain itu berasal dari mata ya. Dan dari sengatan binatang berbisa. Qala Khitabi fi syarhi li hadzal hadis wa laisa fi hadza nafyu jawaz ruqyah. Hadis ini bukan melarang untuk meruqyah selain dari ain dan selain dari binatang berbisa. Jadi mata orang itu bisa memberi pengaruh
Kalau dalam ajaran Islam, mata orang, mata. Jadi mata itu kalau keluar dari orang dengki, itu yang dilihat itu, ya, bisa berpengaruh, bisa sakit, bisa sebagainya. Sebagai contoh yang pernah diajarkan oleh sahabat, saat Umar bin Khattab mengunjungi temannya yang kebetulan punya anak, ya, baru melahirkan lah. Itu anaknya lucu, terus ada lesung pipinya, bukan lesung pipit ya, pipi, lesung pipi, jadi lesung ngeledok, bukan lesung pipit, pipit mah burung, lesung pipi, pipinya ledok. Kemudian oleh Umar diambil areng, diperongin. Ya bahasa sini, apa neong udah bagus-bagus perongin untuk menghindari ain katanya. Supaya orang, ya, saat kagum nggak menyebut nama Allah, disitulah kena. Sehingga ketika orang keluar semua meninggalkan tinjauannya, anaknya sakit. Jadi kalau kita kagum itu harus apa? Subhanallah, tabarakallah, harus begitu. Jadi kalau tidak dibarengi menyebut nama Allah, itu akan memberi akibat. Itu ain. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kebanyakan kematian umatku karena ain. Ini yang krusial ya, kita nggak begitu ngerti. Kata Ustadz Udi, katanya bukan orang saja yang dilihat, katanya benda pun bisa. Katanya. Maksud begini, bahasa kasarnya bisa jadi sial gitu loh. Benda atau binatang pun kalau dilihat tuh bisa jadi sial. Kalau kita kagum tapi tidak ingat Allah, ya, tidak menyebut nama, Masya Allah, Subhanallah, katanya gitu. Apalagi orang. Li'ana qad thabata 'ani nabi ana raqa ba'da ashabi min waj'in kana. Jadi yang jelas, ruqyah itu bagian dari ajaran Islam. Ya, Islam membenarkan adanya ruqyah, cuma dengan syarat tadi 3. Ya, 1 berasal dari nas, ya, artinya teks Quran maupun hadis, atau menyebut nama Allah. Yang kedua, walaupun itu dari Quran, bukan Latin, bahasa Arab. Yang ketiga, pembuatnya atau subjek dan objeknya berkeyakinan bahwa yang memberi pengaruh adalah Allah. Jadi sehingga demikian tidak boleh memastikan pasti sembuh, ini nggak bisa. Ya, kalau yang ketiga ini sama dengan kita memperlakukan obat. Ya, kalau kepada dokter kita minta obat. Kalau kita minta sembuh kepada Allah, nah ini yang agak sulit nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah ini yang iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Berarti selain Allah nggak boleh. Tapi nanti di ayat yang lain ada ayat yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Kelihatannya kok kontradiktif. Ya. Apa menyatukannya? Cara menyatukan gimana? Hal-hal yang bisa diselesaikan secara akal, nah itu saling menolong. Ya, jazakallah. Kalau yang nggak bisa dengan akal, berarti harus kepada Allah. Ya, contohnya dokter memberikan obat, ya, itu kan berasal trial and error, nyoba terus sampai perkembangannya maju kan. Nah, tapi apakah dokter menjamin dengan obat yang dia resepkan itu sembuh? Tidak bisa. Itu kita tetap penyembuhnya Allah. Gimana kalau kita minta aja tapi nggak berobat? Salah lagi. Sebab Rasulullah mengatakan berobatlah. Karena setiap penyakit ada obatnya.
kecuali penuaan dan kematian. Nah, kalau tua diobati nggak bisa. Ya bisa, tubuhnya diobatin, lehernya dibagus, tapi kan ususnya tetap tua. Organ dalamnya, jantungnya tua, nggak bisa. Lah iya, memorinya, ya mungkin saja disuntik ya. Iya. Contohnya kan disuntik vitamin C, nah, sehingga kulitnya bagus, ya kan? Banyak orang juga disuntik vitamin D. Sebenarnya vitamin D yang paling jarem yaitu sinar matahari. Untuk mendapatkan sinar matahari, orang barat tuh mengeluarkan ratusan juta. Dia berjemur tuh. Yang vulgar memang kelihatan di Bali dia. Berjemur. Kita mah takut hitam. Yang gratis, ya. Susahnya manusia begitu ya. Kalau berhamburan murah bener. Nggak ngerti. Jadi berjemur itu saudara, mau siang mau pagi itu nggak ada masalah, nggak ada kaitan. Sinar matahari itu bagus. Cuma kalau pagi kan masih segar gitu aja. Ya, jadi sinar matahari itu bermanfaat buat kita. Sesekali tubuh kita ini harus disinari matahari, harus disinar. Pak Habibie sampai datang ke Indonesia membawa istrinya sakit itu supaya ada matahari. Kan di sana Eropa susah matahari, sinar matahari, ya, bermanfaat buat kita dan gratis lagi. Di mana-mana ada, bisa di depan rumah. Ya. Kita milihnya tempat-tempat tertentu. Nah, kita lanjut. Alhasil kita hidup itu tidak kurang perhatian terhadap ilmu. Ya, kita harus temuan ilmu dan temuan wahyu, itu yang penting. Nah, gimana menyatukan ayat ini? Walaisa hadza, ini bukan larangan katanya, karena Rasulullah juga menyembuhkan lewat ruqyah. Li'anna qad thabatani nabi ana raqa ba'da ashabi min waj'in kana. Karena ada berita Rasulullah meruqyah sahabatnya, ya, karena sakit. Nah, contohnya waktu Rasulullah mengumumkan siapa yang membawa bendera waktu mau perang. Para sahabat menginginkan saya yang ditunjuk. Ternyata Ali yang ditunjuk Ali. Nggak taunya Ali tidak hadir karena sakit mata. Ya kan? Karena Ali sakit. Lalu diusap oleh Nabi. Ya matanya sehat lagi. Nah, contohnya praktek-praktek begitu. Jadi nggak semua praktek begitu praktek yang dilarang. Boleh. Li'anau la ruqya aula wa anfa min raqyatil ain wasam wasum wa hadza kama qila la fata ila ala wa la saifa ila dzul qafar. Karena tidak ada ruqyah yang lebih manjur melebihi ruqyah dari ain dan binatang berbisa. Binatang berbisa ya. Yang kedua, kaifiyatu ruqyah, caranya. Kalau tadi kebolehannya, antara boleh dan tidak ya. Yang boleh memenuhi 3 syarat. Caranya gimana? Cara ruqyah itu dilakukan dengan nafal dan tafal. Nafas itu meniup. Ya. Kalau tafal itu setengah meludah. Kalau meludah kan ada airnya. Kalau ini mah, kalau niup udara saja. Setengah meludah, ya gitu tuh. Setengah meludah, tapi nggak ada ludahnya. Ya gitu. Nah, gitu. Jadi ya, itu namanya tafal dalam bahasa Arab. Wa mimma yadullu ala dzalika marawahu Aisyah. Ini dirawikan oleh Aisyah, hadisnya ada. Karena Rasulullah idza marida ahadu min ahlihi nafatha alai bil muawwidzat. Kalau ada anggota keluarga beliau sakit,
ya, anggota beliau, anggota keluarga beliau sakit, baik itu istrinya ya maupun pembantunya, beliau tafal dengan muawwidzat. Apa muawwidzat? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi katanya urut-urutan pengobatan dalam Islam, kalau sakit tuh nggak langsung obat, tapi itu dulu katanya ya. Jadi kita juga setiap mau tidur kan begitu kan, setiap mau tidur ada sunnahnya itu kita baca 3 kali, nah, tiup, kemudian diraba seluruh tubuh yang terjangkau supaya terhindar dari gangguan setan saat tidur ya. Jadi Rasulullah mendapati keluarganya kalau sakit itu digituin ya. Jadi nggak terus berobat gitu, itu dulu. Nah, kalau nggak bisa baru berobat. Wa ma warada an Abi Sa'id, dan riwayat dari Abi Sa'id fi qissatud liddaigi, dan dirawikan oleh Abi Sa'id tentang sengatan binatang berbisa ya. Fantalaqa faja'ala yatfilu wa yaqra alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengucapkan suratul Fatihah. Kalau ini kisah ini Anda sudah pernah dengar, yaitu dalam perjalanan ekspedisi perang, umat Islam kehabisan makanan. Dia melintas satu kampung minta dijamu, tapi katanya kampung itu penduduknya pelit. Nah, oleh Allah ditakdirkan ketua kampungnya tersengat kalajengking, bengkak, lalu terbirit-birit. Masyarakat datang kepada rombongan kaum muslimin bertanya, adakah di antara kalian yang bisa nyembuhin sengatan binatang berbisa? Ada, katanya. Pede aja katanya, ada. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau sembuh kita dijamu. Disetujui ya, karena kebetulan yang kena itu kepala kampung. Lalu sengatannya itu dibacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah kan umul kitab ya. Umul kitab, ibunya kitab, induknya. Nah, setelah dibacakan Fatihah lalu sembur gitu, ke tempat yang anggota yang kena itu ya. Lalu mereka dijamu. Sepulang dari ekspedisi perang, kejadian ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah tersenyum, oh kalian tahu katanya. Siapa yang ngajarin tuh? Kan Anda sendiri mengatakan umul kitab. Umul kitab kan biangnya kitab ya, ekstraknya gitu kan. Berarti meliputi semuanya. Kalau baca Quran 30 juz malah lama ya. Ini umul kitab. Nah, dibacakan suratul Fatihah. Makanya orang-orang demen apa? Fatihah, Fatihah, Fatihah gitu. Nggak ada apa-apa Fatihah. Ya kan? Demen orang-orang tuh Fatihah gitu. Nggak ada apa Fatihah. Ada orang kematian Fatihah gitu. Ya. Nah, ini harus sesuai dengan jalurnya. Ini tadi ya. Kemudian yang kedua, ar-ruqyah biduni nafas wala tafal. Ya, tadi itu ruqyah dengan menyembur dan apa sih ngomongnya tafal itu ya? Gitu. Iya, apa itu? Kalau tiup Pak, gitu. Nyembur ya. Nyembur gitu. Muncrat ya, muncrat ini. Susah nggak ada padannya. Pokoknya begitu aja. Ya. Yang kedua, dengan dibaca saja tapi tidak disembur. Ya, jadi cara-caranya kan cerita caranya nih. Satu caranya dengan tadi itu, ya, ditiup dan tadi itu, gitu. Ya. Yang kedua, dibaca saja tanpa ditiup, tanpa ditafal. Wa mimma yadullu ala dzalika ma warada an Aisyah, diceritakan juga oleh Aisyah, anna nabiyya kana idza ata maridan,
bahwa Nabi kalau datang orang sakit utiabihi atau mendatangi, ya, Rasulullah mengucapkan adhibil ba'sa robban nas. Nah ini jampi-jampinya, adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah penyakit, robban nas, Tuhannya manusia, isfi wa anta syafi, syifaan la syifaa ila syifauk, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhanmu, syifaan la yughadiru saqama, dengan penyembuhan yang tidak menimbulkan efek negatif. Ya, singkatin, nggak sampai suratul Fatihah malah, ya. Adhibil ba'sa, nah, itu ya, adhibil ba'sa robban nas, isfi wa anta syafi, la syifaa ila syifauk, ya, syifaan la yughadiru saqama. Ini hadisnya dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, jadi kuat sekali, ya. Ini apa, bapak-bapak kan sudah banyak waktu ini, hafalin aja, siapa tahu diminta orang kan, entah itu di perjalanan nanti tahu-tahu dapat rezeki nomplok, waduh ya sembuh ini, dukun dari mana ini kan? Ya kan? Nah ini kadang begitu saudara, kadang-kadang kita dihadapkan pada kejadian yang di luar dugaan. Ya seperti itulah, saya pernah ketemu tetangga kerasukan, di rumah itu nggak ada orang, ya saya doang tetangganya, dan dia berdua kakak beradik, perempuan lagi. Waduh kerasukan bagaimana ya, saya nggak biasa menangani, lah sebisanya bela. Ya alhamdulillah, ya Allah kabulkan. Itu yang kedua ya, caranya begitu. Yang ketiga, khalatu turab birriq. Tuh caranya tuh. Jadi pertama dengan meniup dan tafel. Yang kedua bacaan saja. Yang ketiga, ya Anda catat nih, siapa tahu ingat baik-baik. Siapa tahu Anda dihadapkan pada ini, nggak ada orang lain, jadi nggak usah nyuruh orang, kita aja. Ini syar'i. Yang ketiga dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Gimana caranya? Wa dzalika bi ayan fataraqi 'alal usbu bi syai'in min riqihi tsumma bi wad'i fit turab wa yamsau bil marid fi athnai ruqyah. Jadi dia meludah ke jarinya, lalu dikurek-kurek ke tanah. Nah, tanahnya diborehin ke orang yang kena. Dia meludah di ini jarinya, terus dikurek-kurek ke tanah, tanahnya diborehin ke pasien. Itu cara ketiga ya. Cara-caranya tadi satu mantra plus nyembur. Ya tadi. Ya. Yang kedua tanpa itu bacaan saja mantra. Yang ketiga pakai tanah. Diludahin, tanahnya ditaruh di jari, dikurek-kurek. Terus tanahnya dipakai penyembuhan. Apa dalilnya? Wa mimma yadullu ala dzalika ma warada an Aisyah. Nah, ini dirawikan oleh Aisyah ya. Annan nabiyya kana yaqul lil marid. Suatu saat ada yang sakit, Rasulullah mengobatinya ya. Lalu tadi itu ya, bismillahi turbata ardina biriqihi ba'dina bisyafi sakimena biizni rabbina. Harus dihafal ini, nggak bisa dadakan ya, nanti pas ada pasien waduh, nah kalau enggak ditaruh di HP lah, dibaca aja. Biasanya yang jarang-jarang ini sering lupa ini ya, katanya gitu, bismillahi turbatu ardina biriki ba'dihi ba'dina yashfi sakimana biizni rabbina.
dengan nama Allah, tanah dari bumi kami, dengan ludah kami, sembuhkanlah sakit kami seizin Tuhan kami. Hadis dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Oh, kuat benar. Ya, jadi bukan hadisnya betul-betul muttafaqun alaih. Nah, yang keempat yang disampaikan oleh Pak Syafi'i, ruqyah dengan air. Ya kan? Ruqyah dengan air, summa syaribahu, kemudian diminumkan. Wa dzalika ayyuta bima'in fi ina, summa yaqra fi bi ruqyah syar'iyyah. Caranya adalah seseorang membaca ya ke air, membaca ke air nih. Nah, contoh begini, dibaca-bacain ya. Wa yunfathu fihi, kemudian disembur. Jangan diludahi. Tapi sebaiknya praktek ini jangan dilihatkan ke dia ya. Jangan dilihat. Pokoknya tahu-tahu keluar pakai begini. Ini minum katanya. Takutnya jijik kan. Tsumma yashrul marid, kemudian diminum oleh yang sakit. Jadi kita harus, saudara, kita terharu sekali mulut kita ini walaupun jelek gitu ya. Mulut kita jelek karena suka bertasbih, mandi jadinya. Tahu nggak mandi? Bukan adus ya. Manjur. Makanya kita nggak boleh sembarangan ngomong. Karena kita suka bertasbih, baca Quran, lama-lama mandi. Makanya makin tua makin mandi. Karena bacanya kan banyak kan. Sudah pengalaman baca gitu. Sudah banyak yang dibaca, wirid, tasbih, tahmid, takbir, wow, Quran, sehingga nggak boleh sembarangan ngomong. Kita ngatain gitu, takutnya kejadian. Ibarat di sana, awas sira anu nabi anu lewat gitu. Suka begitu bahasa sananya, padahal bukan itu. Awas sira Nabi Khidir lewat. Itu akidah yang salah. Bukan Nabi Khidir lewat, karena kita sudah pengalaman membaca itu dikabulkan oleh Allah. Maka kita berhati-hati berkomentar. Sebaiknya yang bagus-bagus saja. Apalagi komentar terhadap darah daging kita. Dasar siranya bodoh, jadi bodoh. Tuh, jangan. Ya walaupun greget, istilah kata-kata yang apalah, pilih yang baik. Semoga kita soleh sih, pegel itu. Jadi jangan kata-kata yang akan menjudge dia gitu. Takutnya itu jadi final, goblok, nah, jadi bodoh. Jangan. Begitu juga sebenarnya pada orang lain ya, nah, apalagi kepada darah daging kita. Jadi banyak ulama mengatakan, kata mereka begini, kita menjadi soleh ini tidak keluar dari kemungkinan bapak kita pernah menginginkan anaknya soleh. Dengan ketulusan doanya, ya Allah, meskipun saya brengsek, tapi jangan sampai anak saya seperti saya. Dia mungkin pernah mengucapkan itu dengan ikhlas, tulus oleh Allah dikabul. Jadilah saudara orang-orang saleh. Yo, jadi nggak boleh sembarangan. Kita lanjut. Itu ya, dengan cara minum. Nah. Tapi kalau sakitnya sakit dalam bagaimana ya? Ya mungkin tubuhnya aja. Kalau luar kan bisa kelihatan lukanya. Kalau dalam bagaimana? Nggak diminumin nggak apa? Tanahnya itu bukan dimakan, bukan. Ya, diborehin ke yang sakit. Penelitian dari orang Jepang yang bukan muslim, katanya air itu kalau dibacakan ayat atau dibacakan pujian, dia membentuk molekul yang berbeda. Iya, ada perubahan katanya dibanding dengan kata-kata yang jelek. Contohnya sompret, nah itu beda dia bentuknya. Dengan ya Allah, semoga air bermanfaat. Jadi dia membentuk beda, merekam. Jadi merekam suara kita. Apalagi tidak ada suara yang lebih baik dari melebihi kalamullah. Cuma saya tidak melihat itu dipraktekkan oleh sahabat, Pak Syafi'i. Kebanyakan kasus
Jadi nggak dikumpulin buat orang sakit, bukan. Ada sakit baru gitu. Ada sakit baru. Kasus maksudnya. Kalau itu kan dikumpulin benar-benar. Ya, saya tidak melihat ada praktek sahabat begitu, ngumpulin orang baca Quran, lalu dikumpulin nih aqua banyak di depannya nih. Nanti diambil masing-masing. Pernah lihat nggak, Pak? Contohnya saya nih, qori, saya hafid Quran. Saya sekarang mau mempraktekkan Quran 30 juz nih, contohnya. Saya baca terus. Saudara-saudara ngumpulin begini banyak masing-masing. Nanti diambil. Ini saya tidak melihat pernah dicontohkan oleh sahabat. Saya nggak pernah dengar beritanya. Yang ada adalah sakit per kasus gitu. Minta sakit, minta dibacain. Jadi kalau dia menganggap itu boleh, berarti dia kias. Dia analogikan itu. Ya, jadi nggak usah ngomong lagi, nggak izin lagi. Tuh. Kalau itu kan izin, Pak, anak saya sakit. Nah, sebentar, tak anu, gitu kan? Kalau saya kan dulu hidup sama kiai, benar saya melihat praktek itu. Jadi kiai masuk ke dalam kan saya di dalam, jadi saya tahu kan. Jadi dia pakai aqua, bla 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 bla, nggak ngomong apa gitu ya. Dia keluar lagi bawa itu kan saya tahu di dalamnya. Wong saya ada di dalam. Jadi dia keluar menjumpai tamunya nih, minum. Itu. Yang benar adalah tubuh kita kan dikurangi garam. Tapi kedokteran menyarankan garam yang diambil dari gunung. Jadi yang garam yang berbahaya buat tubuh kita adalah garam laut. Tuh. Maka orang menunjuk ke garam Himalaya. Tapi Pak Hamdan memberitahu saya di daerah Jawa ada pengambilan garam dari darat. Nah itu sama setara. Bumi kita ini penuh sebenarnya. Bumi Indonesia ini sebenarnya apa aja ada yang di sana itu ada di kita. Sedikit, hanya sedikit yang di luar ada, di sini nggak ada. Onta contohnya nggak ada di sini. Tapi sisanya banyak sini. Ya, jadi istilah garam yang dieksplorasi dari gunung di Indonesia pun ada, saya lupa kota apa gitu. Itu dijual-jual kan. Jadi gimana garam Himalaya itu saya juga sempat beli kemarin. Sama asin yang nggak ada bedanya dengan sini. Cuma setahu saya begini, jualan orang Arab itu jarang ada bohongnya gitu. Itu aja. Maksud saya begini, kalau di Indonesia ini asli bukan gitu loh. Gitu. Maksudnya begitu. Kalau di sana saya produk-produk sana saya mendapati kalau tulisannya begitu ya begitu. Contohnya di botol tulisannya air Zam-Zam. Ya benar-benar Zam-Zam gitu. Contohnya di Masjid Nabawi maupun dari Masjid Haram kan nggak semuanya Zam-Zam. Dia konsekuen tulis Zam-Zam gitu. Kalau yang bukan Zam-Zam nggak ditulis sama dia. Contohnya begitu, Pak. Tapi apa kaitannya dengan garam? Di sini saya tidak melihat garam dipakai media. Yang ada itu tadi air, tanah, ya. Kita kembali sini. Waqad ajaza dzalika adid min ahli ilmi qala Ibnu Muflih. Banyak ulama yang membolehkan dengan cara air, media air. Qala Ahmadu fi riwayat. Qala Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah riwayat, firrahil firajul yaqtawul Quran fi ina summa yasqi lil marid qala la ba'sa. Beliau pernah ditanya, ada orang yang mengobati pasien dengan cara menulis Quran lalu dimasukkan ke dalam air, ya, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Ditanyakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kan ahli hadis. Beliau mengatakan la ba'sa, tidak ada masalah. No problem. Berarti boleh. Qala Mahnan, qultu lahu fayaqtasil bi qala ma sami'tu fi syai. Terus ada yang mengatakan, bagaimana kalau dipakai mandi? Ya, menulis ayat di ayat terus dipakai mandi. Ma sami'tu fihi syai'. Saya tidak mendengar ada riwayatnya. Kalau buat mandi mah
kata Imam Ahmad. Ya, kalau dibuat minum ada riwayatnya. Qala Khilal inna makariyal ghusl li annal adat annamal ghusl yajri fil balali' wal khusus fajaba ayyan jamal Quran min dzalika. Kata seorang ulama, kenapa air buat mandi tidak ada beritanya? Sebab air mandi itu biasanya ditempatkan tempat-tempat yang tidak layak buat Quran. Kan Quran tidak boleh kamar mandi itu kan. Ya, gitu kata beliau ini. Penyebab tidak boleh. Ya, karena lafadz Quran itu tidak boleh sembarangan. Tuh. Biasanya akan berakhir ke saluran air, ke got nantinya, apa itu? Tulisannya akan ke situ nantinya. Kebuang. Nah, kita tidak boleh. Wa qala Salih rubama i'talaltu fayakhudhu abi qadhan fihi ma fayaqra alai. Kata Imam Saleh, kadang-kadang saya sakit lalu ayah menyembuhkan aku dengan cara mengambil wadah, ya, di dalamnya ada air, lalu dia membacakannya. Wa yaqulu li ishrab minhu. Minum waghsal wajhaka wa yadaik. Basuh wajah dan tanganmu. Kata ayahnya. Minum lalu basuh wajah dan tanganmu. Wa tafila Abdullah wa naqala Abdullah anna ra'a ayaw yu'awid fil ma wa yaqra alaihi wa yashrabu wa yusibu al nafsi minhu. Kata Abdullah, dia pernah melihat bapaknya yu'awid mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiup ke air dan air itu diminta untuk diminum. Wa qala Yusuf bin Musa inna aba Abdullah kana yu'tabil qus wa nahnu bil masjid fayaqra alaihi wa yu'awid. Kata Yusuf bin Musa bahwa Aba Abdillah, seorang ulama ya, memberikan dia wadah, di dalamnya ada air, kami di masjid, lalu dia membaca dan yu'awid, mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qala Ibnul Qayyim, nah ini Ibnu Qayyim ya, Jauziyah. Wa laqad marra bi waqtun bi Makkah saqamtu fihi. Ibnul Qayyim bercerita, suatu saat saya sakit saat sedang di Mekah. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, ini paling ketat ya beliau. Wa faqitu tabib. Saya cari tabib nggak ada. Cari tabib nggak ada. Begitu juga obat nggak ada. Obat nggak ada, tabib nggak ada. Fakuntu ata'ala jubil Fatihah. Lalu saya mengobati diriku dengan membaca Fatihah. Caranya gimana? Caranya, akhudhu syurbatan min mai zamzam wa aqra'uha 'alaiha miraran tsumma asyraba. Aku mengambil air Zamzam, lalu aku bacakan Fatihah. Aku minum. Tuh, cara yang paling manjur ya. Karena hadis tentang Zamzam 5 syuribalah. Tuh, ada hadis Zamzam tergantung niat peminumnya. Jadi Rasulullah mengizinkan Zamzam sebagai media penyembuhan. Ya, Anda kalau minum Zamzam niatnya apa? Tuh, sebelum diminum, maka akan berhasil. Ya, jadi Rasulullah mengizinkan Zamzam sebagai media penyembuhan. Tergantung peminumnya. Fawajatu dzalikal bar atam. Maka saya setelah meminumnya, ya, saya sembuh. Kalau ini Ibnu Qayyim, saudara. Kalau Ibnu Qayyim, nah ini kesaksian dari Ibnu Qayyim, saya sakit waktu di Mekah, tidak ada obat, tidak ada dokter, ya, saya kehilangan cara kecuali saya teringat dengan Zamzam. Lalu dengan Zamzam itulah beliau minum, dibacakan suratul Fatihah katanya, ya, dan saya mendapati kesembuhan total katanya. Betul-betul sembuh. Waqala Syekh Ibnu Abbas. Nah, sekarang Syekh bin Bas ya. Beliau terkenal orang yang ketat ya. Qala Syekh bin Bas, la haraj fi ruqya bil ma'. Nah, tidak ada masalah, tidak ada dosa kita meruqyah menggunakan air. Summa yashrab al minhul marid, kemudian diminum oleh yang sakit. Au yughtasal bi, atau digunakan mandi, buat mandi.
Qulu hadza la ba'sa bih. Semua ini tidak ada masalah. Ya, kalau beliau sudah mengizinkan berarti ini raja hadis ini. Beliau sangat ketat. Syekh bin Baz ini terakhir di masa tuanya buta. Buta ya. Dugaan saya, maaf kalau dugaan saya salah, karena orang Islam tuh kurang perhatian dalam urusan kesehatan. Ini. Jadi kurang ngerti dalam soal kesehatan. Jadi kemungkinan besar gula darahnya tinggi. Jadi komplikasi. Iya. Bukan bin Baz saja. Imam Turmudi itu penulis hadis. Itu juga diberitakan di masa tuanya itu buta. Nah, kebutaan itu bisa terjadi komplikasi karena gula darah yang tinggi. Kan waktu itu belum ada penelitian. Ya, contohnya belum ditemukan suntik insulin. Suntik insulin. Jadi banyak orang ketakutan terhadap suntik. Padahal suntik insulin itu adalah salah satu cara yang paling efektif. Karena dia tidak lewat minum, lewat kulit. Jadi lebih cepat. Jadi kenapa disuntik? Nggak diminum, padahal kan cairan. Karena diminum itu sempat masuk ke pencernaan. Belum sempat menormalkan darah, dia udah hancur. Suntik sih. Ya, apa side effect terburuk dari suntik insulin? Satu doang, hipoklimia. Darahnya turun, gula darahnya secara drastis. Jadi kalau orang gula darahnya rendah, kan ada hiper, ada hipo. Kalau hipo, gejalanya itu lebih berat daripada hiper. Dia katisen ya, panas dingin. Dan mungkin lemes. Nah, ini jadi ngaturnya gimana? Dikurangi kadarnya. Kita pantau, tubuh kita sebenarnya udah bagus, dikurangi. Ya terus terang aja saya masih pakai. Orang-orang bilang berhenti, tidak, saya tidak berhenti. Saya lihat itu. Jadi saya pernah langsung berhadapan berita-berita tentang buruknya insulin ini sudah saya list. Berasal dari babi dan sebagainya. Sehingga saya berhadapan dengan dokter spesialis yang muda. Dokter, ini kita berdua nih, terus terang aja. Insulin itu haram apa enggak? Dokter kan orang Islam, saya orang Islam. Haram apa enggak? Berita dari sana, insulin itu berasal dari babi. Itu dulu. Tapi dunia kedokteran sudah maju. Kalau sampai masuk ke Indonesia, di Indonesia itu ada majelis ulama. Banyak dokter yang muslim juga kuat Islamnya. Tidak mungkin akan bisa bertahan. Pasti ada peringatan. Jadi nggak ada masalah. Saya pernah merekomendasikan insulin ini dan orangnya hidup wajar. Ya alhamdulillah. Gula darah saya di atas 100, orangnya 122, 125. Yang tadinya 282. Ya, saya sering menjumpai saudara-saudara, teman-teman kita ini lengah. Jadi di usia kita ini, terlepas kena atau tidak, saudara harus tahu berapa gula darah saudara. Harus tahu. Tuh, supaya kita dapat gambaran. Oh tinggi, berarti kita ganti pola hidupnya, pola makan. Nah, pola makan saya ajarin saudara, mungkin ini berguna. Jadi setelah kita masak nasi, ya, saya gunakan 5 takar nasi putih, beras putih, 1 takar beras merah, dimasak. Sudah masak, taruh di wadah. Wadah ini taruh di freezer. Nah, nanti menggunakannya dikukus. Iya. Iya, saya pernah melakukan percobaan. Turun. Nasinya sama dengan nasi biasa, cuma kadarnya sudah turun. Enak biasa. Waktu saya kemarin umroh, kan treatment ini tidak bisa saya pakai. Karena saya nerima makan kan, nggak bisa ngatur. Itu gulanya sampai dekat 200. Oh berarti ini. Padahal obat dan suntik tetap saya lakukan. Cuma nggak ada ini. Nasinya berbeda, karena kita nerima kan dari sana. Berarti salah satu yang efektif ini nasi di treatment begitu. Nah, saya dapat resep ini dari seseorang yang
intelek lah. Jadi penyebab paling besar meninggikan gula darah kita itu nasi. Tuh, karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat sudah kita treatment begitu, jadi saya punya wadah banyak. Sejak masak sampai dipakai itu bisa jadi 10 hari di freezernya. Jadi kita dipanasin lagi, dimakan, rasanya biasa. Ya itu saudara bisa pakai. Siapa tahu saudara kehilangan cara, gula darah yang tidak terkendali, selamatkanlah diri saudara. Kebanyakan saya kalau dengar-dengar cerita di rumah sakit kan bergerombol tuh. Kalau mau periksa gula darah, rombongannya itu kan biasa kan bergerombol. Yang paru-paru ke sono, yang kesika bergerombol. Pada dongeng saya dengerin aja. Iya. Dulu saya mah gula darahnya sudah teratur. Terus kenapa? Sing nyuntik lake, dia bilang gitu. Yang nyuntik gak ada, biasanya keponakan, kata dia. Di rumah orang tua kan biasanya udah ditinggalkan anaknya. Adanya keponakan, dia yang nyuntik. Lah dia sibuk, jadi saya nggak nyuntik. Tinggi lagi. Nah itu salah satu penyebab gula darah stabil itu adalah insulin. Saudara baca aja itu. Jadi kalau berita-berita negatif tentang insulin itu salah semua. Teman-teman begitu nakut-nakutin, saya baca sendiri, enggak. Karena itu saya sumpah dokter spesialis. Ini nggak bohong ya, nggak bohong. Saya pernah menggunakan resep insulin ini, dia meninggal di usia 80. Itu wajar mati itu, Pak. Kalau 80. Udah umur itu, mah nggak insulin juga mati. Iya. Nah itu, saya lihat kebanyakan begitu ya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi kalau sampai terlambat, namanya komplikasi. Kalau masuk ke ginjal, gagal ginjal. Nah ada istri saudara kita, setelah saya kasih tahu, waduh istri saya begitu tuh. Itu karena telat. Kalau masuk ke mata, rabun tadi itu, saya katakan banyak ulama-ulama yang di akhir umurnya itu buta. Itu diduga kuat komplikasi. Kalau masuk ke jantung, gagal jantung. Pokoknya kemana-mana lah itu kalau terlambat penanganan. Merembet. Itu ya. Itu barangkali berguna buat saudara. Karena saya tidak akan meresepkan sesuatu kecuali saya nyoba. Nah itu ya cara-caranya. Kemudian yang ketiga, alaqatur ruqyah bitawakul. Apa bedanya ruqyah dengan tawakal? Jadi kalau kita sakit, sudah kita diam saja. Lah ini adalah salah satu media pengobatan ruqyah itu yang diizinkan oleh syariat. Ya, sebab Rasulullah mengatakan kalau sakit berobatlah. Nah itu salah satu cara berobat adalah dengan ruqyah. Ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan wala yastarqun. Janganlah kamu minta ruqyah. Nah itu kalau kita tidak ada sakit. Kalau kita nggak sakit jangan minta ruqyah, ya. Kan ada hadis. In kana yahmilu hadis wa in kanat bi ghairi talab falaisa qadihatan fi tawakkul wa alai yahmilu hadits ruqyah Jibril lin nabi wal qaulu tsani huwa rajih. Jadi ada hadis yang mengatakan janganlah kamu minta ruqyah. Nah, sepanjang kita karena sakit itu adalah bagian dari tawakal. Jadi tidak menyalahi tawakal. Ya, kalau kita mentreatment sakit kita dengan ruqyah itu tidak menyalahi tawakal. Tawakal itu justru menyerah pada nasib. Ya, jadi sebelum ikhtiar, ya jadi ikhtiar dulu lah. Gitu. Tawakal itu ikhtiar dulu. Jadi ada orang yang datang kepada Rasulullah bawa onta, kan kendaraannya dulu binatang ya. Kesini dengan siapa? Onta. Mana ontanya? Tuh di parkiran. Udah diikat? Belum lah, kan bagaimana Allah nanti? Jangan begitu kata Rasulullah. Ikat dulu. Tapi kadang-kadang itu ya, kalau kita parkir motor nggak jelas ini aman apa enggak, sudah dikunci saja. Dikunci saja. Kadang-kadang orang ragu kepada dia udah tulis, maaf, mohon dikunci ganda. Itu berarti tidak aman itu. Kalau saudara dapat peringatan begitu,
Ya, sama dengan di sini nih, ada merah-merah itu. Tuh, depan masjid. Berarti iya. Bukan itu. Kalau naruh benda di dalam nanti kalau hilang diganti gitu. Daerah zona terlarang. Tuh, ya. Jadi kita kalau mendapat sinyal-sinyal begitu, maaf, mohon dikunci ganda. Itu satu sinyal berarti nggak aman. Sudah jangan berspekulasi, sebab kalau hilang kan kita nanti nanya orang, kan ngerecokin itu. Ya sudah, kita amankan sendiri aja. Enggak, kamu. Iya. Ya, jadi ini tidak mengurangi tawakal dengan kita berobat. Bentar lagi ya. Kita batu bati rokok syariah summa mahun bimai wa syariah wa sifatu dzalika. Yang keempat adalah tentang menulis jampi-jampi, ya, kemudian ditaruh di air, kemudian diminum. Bagaimana soalnya? Bi antaktuba ba'da ayatil Quran al-Karim ba'da adiyat waridat fi waraqah au ina'in tsumma tumha hadhihi kitaba bil ma tsumma yashrab alladhi wa qad ikhtalafa ulama fi hukmi dzalik. Bagaimana kalau kita menulis, ya, kemudian kita masukkan ke dalam air, kemudian dikucek-kucek tuh supaya tulisannya luntur di situ. Ini terjadi perbedaan pendapat, ya, terjadi perbedaan. Jawaz zalika, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang melarang mengatakan makruh iktifa bima warada duna ghairi. Wa hadzal qawlu huwal manqul an Ibrahim Nakhai wa Ibnu Sirin wa Raja Ibnu Arabi al-Maliki wa alai fatwa lajnah. Kalau menurut lajnah daimah memakruhkan, ya, memakruhkan katanya. Iktifa bima warada duna ghairi. Cukup kita dengan dalil-dalil yang membolehkan. Jangan kita menyerang sesuatu yang tidak boleh. Kata Lajnah Daimah. Lajnah Daimah adalah tim yang dibentuk oleh Arab Saudi, tim fatwa lah kayak MUI. Saya juga punya bukunya. Nanti kapan-kapan setelah fatwa Syekh Utsaimin selesai, saya akan sampaikan Lajnah Daimah. Baik, demikianlah saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak kita dicerahkan oleh Allah, diberkahi serta dimudahkan hidupnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.